Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku mahasiswa semuanya, pada pagi atau siang hari ini kita akan sama-sama membahas suatu topik mengenai pengenalan pada ilmu tentang kesehatan anak ya. Jadi suatu pendekatan pada bidang ilmu kesehatan anak. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pendahuluan, kemudian apa saja masalah-masalah di bidang ilmu kesehatan anak, apa itu MDG, apa itu SDG, dan cakupan ilmu kesehatan anak. Kita menggunakan beberapa rujukan di sini, yaitu buku ajar dari Ikatan Dokter Indonesia, dan juga menggunakan buku textbook of pediatrik, undang-undang, dan beberapa bahan dari sumber dari luar ya. Nah, kenapa kok penting? Karena anak di Indonesia ini cukup banyak. Kalau saat ini seandainya kita ketahui jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta, dan angka laju pertambahan penduduk alami sebanyak 1,7%. Itu dengan kata lain ya, angka laju pertambahan penduduk alami adalah jumlah kelahiran per tahun itu 1,7%. Itu artinya setiap tahun lahir sekitar 4,2 juta bayi. Itu berarti setiap tahun bertambah 4,2 juta. Itu untuk bayi baru lahir. Sedangkan anak itu sampai berusia 18 tahun. Jadi bisa kita bayangkan 4,2 juta itu dikalikan dengan 18 ya, atau mungkin 17, sehingga jumlahnya bisa sangat banyak sekali. Itu sekitar 37% ya, atau kalau kita hitung sekitar 60 sampai 70 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak. Di sini disebutkan bahwasannya 37,66% anak penduduk Indonesia adalah anak-anak. Sehingga anak ini merupakan salah satu porsi atau proporsi jumlah penduduk yang sangat besar sekali. Namun demikian kita mesti memahami apa itu anak ya. Ada beberapa pemahaman menurut beberapa rujukan ya. Yang pertama ada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Itu pula WHO, jadi dalam kandungan sampai 19 tahun. Juga menurut Konvensi Hak-Hak Anak, ini juga yang berumur di bawah 18 tahun. Ini disebut dengan anak. Nah, ciri-ciri anak adalah dia tumbuh dan berkembang, kemudian dia spesifik dan perkembangannya itu spesifik dan berkesinambungan, dan pertumbuhan dan perkembangannya itu dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga ada 3 ciri anak. 1, dia tumbuh dan berkembang. 2, pertumbuhan dan perkembangannya itu bersifat spesifik dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, dia dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kita lihat di sini bentuk-bentuk daripada, kita bisa melihat ya, bahwa pada anak-anak ini ciri-cirinya ya, pada masa bayi proporsi besarnya kepala dengan besarnya badan itu mungkin masih tinggi ya, tapi pada saat sudah umur 18 tahun ya, kepala ini hanya sekitar sekian senti dari atau sekian persen dari tinggi badan anak. Kita bisa melihat di situ. Juga perkembangannya tadinya cuma bisa terbaring, miring-miring, duduk, merangkak, berdiri, berlari ya, dan sebagainya. Ini adalah anak. Begitu pula perkembangan dari otaknya. Yang tadinya sinaps atau sambungan-sambungan antar sel di otak itu masih sangat jarang, kemudian begitu cepatnya pada usia 1 tahun ya, kemudian pada usia 15 bulan itu sudah hampir sama dengan anak usia 2 sampai 3 tahun. Begitu pula panjang tinggi badannya ya, dan begitu pula kemampuannya dia dalam memori ya, dalam
bersosialisasi dan berkomunikasi ya, sehingga anak-anak ini kadang-kadang sangat mudah menghafalkan sesuatu yang baru. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang anak? Bahwasannya ternyata masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Apakah itu masalah kesehatan maupun masalah sosial. Seperti di sini kita bisa melihat bahwa ternyata sekitar 215 juta anak itu masih ada di jalan-jalan, di kebun-kebun, di sawah-sawah, ya, di pertambangan-pertambangan, ya, mereka dipaksa untuk bekerja. Dan sebanyak 115 juta diantaranya itu dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, membangun jembatan, membuat rel kereta, ya, kemudian terjadi atau mungkin dia harus ada di pinggir jalan, harus jualan, harus ngamen dan sebagainya. Juga adanya jual beli ya. Di sini diperkirakan 150 juta anak perempuan dan 75 juta anak laki-laki ini diperjualbelikan, dieksploitasi secara seksual dan mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang lain. Juga diduga sekitar 200.000 anak ini masih berada di 250.000 anak ini masih berada di daerah konflik atau daerah perang. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwasanya 1 dari 3 perempuan di dunia ini menikah sebelum usia 18 tahun. Jadi cukup banyak. Bahkan ada yang sebelum 15 tahun. Juga penyebab kita perlunya kita mempelajari mengenai masalah-masalah anak adalah selain dari masalah sosial adalah masalah kesehatan. Sini anak masih terlibat atau masih banyak yang meninggal karena diare, karena pneumonia, karena komplikasi pada bayi baru lahir, karena infeksi saluran sistem saraf pusat, karena infeksi, demam berdarah, ya, karena campak, TBC dan sebagainya. Ini adalah tingginya rasio kematian anak karena diare. Ini kita ambil contoh salah satu ya, karena yang tertinggi adalah diare. Nah, padahal dia masih punya hak untuk hidup, untuk berkembang dan untuk bisa sehat ya, dan untuk bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, ini kita bisa melihat bahwasannya secara umum memang tren-tren angka kematian bayi, balita dan neonatus di Indonesia sudah mulai berkurang, tapi ini juga masih jauh dari target. Nah, ini ya kita lihat setiap tahun 800.000 anak meninggal karena diare. Iya. Terjadi sekitar 10.000 kematian per bulan ya, maaf ini per bulan, 29 kematian setiap hari, dan setiap hari 1 bayi meninggal setiap 1 jam. Juga dampak dari diare sendiri ya, ada penurunan tinggi badan anak, penurunan skor kebugaran, dan juga penurunan IQ. Ini dampak dari salah satunya diare. Nah, pada tahun 2010 para pemimpin dunia itu berkumpul untuk membuat suatu evaluasi ya. Evaluasi. Bahwasanya ternyata secara global lebih dari 1/3 pada anak itu meninggal karena kurang gizi. Di samping yang tadi karena diare, karena pneumonia, karena masalah bayi ya. Jadi ini merupakan salah satu dari parameter yang diukur pada report tersebut, pada Millennium Development Report. Jadi Millennium Development Report itu adalah untuk mengukur indeks-indeks kesejahteraan rakyat, yang antaranya adalah pada angka kematian anak. Nah ini, dan paling banyak karena diare dan disebabkan dan kurang gizi juga masih menjadi contributing factor. Di Indonesia juga sama, diare masih yang terbanyak, dan pneumonia juga penyebab masalah
pada bayi baru lahir. Di luar daripada diare, pneumonia juga gizi buruk ya. Kita masih melihat angka gizi buruk ini secara nasional masih 5,7%. Artinya 5,7% anak itu masih mengalami gizi buruk. Bahkan di beberapa tempat jumlahnya lebih tinggi lagi. Ada yang sampai 10%, 11%, bahkan mencapai 12%. 12 dari 100 anak mengalami gizi buruk. Kemudian juga anak yang berperawakan pendek masih juga tinggi, bahkan secara nasional 42,6% anak Indonesia itu berperawakan pendek. Artinya apa? Artinya dia telah mengalami kurang gizi yang kronis. Sebab kalau gizi itu diukur dari dua ya. Kalau hanya dari berat badan itu biasanya diukur sesaat, tapi kalau dari panjang badan, tinggi badan, maka diukurnya lebih lama. Biasanya kurang gizi yang lama itu mengakibatkan kekurangan daripada tinggi badan. Kemudian juga selain dari masalah medis, masih juga tindak kekerasan pada anak seperti saya tadi sampaikan, pencabulan, ya, sex abuse, trafficking atau jual beli anak, ya, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pelecehan seksual, bullying, ya, dan macam-macam lagi. Nah, ini adalah Millennium Development Goal. Jadi para pemimpin negara-negara di dunia berkumpul untuk menciptakan target-target yang harus dicapai oleh negerinya masing-masing. Pemimpin-pemimpin itu menyepakati bahwa parameter kesejahteraan dalam sebuah negara diukur dari kemampuannya untuk satu, mengeradikasi atau menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. 2. Mampu menyediakan pendidikan primer secara menyeluruh pada rakyatnya. 3. Bisa mempromosikan kesamaan gender, ya, dan pemberdayaan perempuan, ya, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Artinya bukan berarti harus sama ya, tetapi setara itu artinya wanita bukan lagi menjadi penduduk yang memiliki kelas atau kasta di bawah pria, tapi punya hak yang sama pada pendidikan, pada kesehatan, ya, pada pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, negara harus bisa menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil, melawan HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit yang lain, kemudian meningkatkan melestarikan lingkungan, serta mampu menjalin partnership atau kerjasama global untuk pembangunan dengan negara lain. Itu tadinya yang ini tadinya. Nah sekarang, yang mana yang berkaitan dengan anak? Nah ini tadi, yaitu menurunkan angka kematian. Tapi ini sebenarnya juga berkaitan dengan yang lain juga ya. Nah, kemudian pada tahun 2020 atau sebelumnya ya, tahun 2010 ya, para pemimpin negara kemudian merevisi Millennium Goals tadi atau target-target pencapaian tadi menjadi SDG, Sustainable Development Goal. Kalau yang tadi adalah Millennium Development Goal, kalau yang sekarang adalah Sustainable Development Goal. Nah, memperbaharui target-target pencapaian, indikator-indikator di mana suatu negara dikatakan mampu mensejahterakan rakyatnya, yaitu bila tidak ada warga yang miskin, tidak ada kemiskinan di negara tersebut, tidak ada kelaparan, kemudian tingkat kesehatan masyarakatnya bagus atau baik, kualitas pendidikan yang baik, kemudian kesamaan atau kesetaraan gender, kemampuan negara menyediakan air bersih dan sanitasi,
kemudian kemampuan untuk menyediakan energi yang terjangkau ya, energi yang bersih atau energi yang rendah polusi. Kemudian adanya peningkatan ekonomi ya, kemudian adanya inovasi dan infrastruktur, menurunkan ketimpangan sosial, kemudian ya punya target-target pada iklim ya, kemudian menjaga kehidupan di bawah laut atau di bawah air ya, di laut ya, kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan ya yang di atas laut ya, kemudian bersama-sama menjaga perdamaian dunia dan mau bekerjasama dengan negara lain. Nah, kalau dari yang SDG maka targetnya adalah menurunkan kematian balita. Nah, ini adalah hak-hak anak ya, bahwa dia berhak untuk tidak didiskriminasikan, bahwa dia punya hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk dihargai pendapatnya. Dan ini juga di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 2 mengatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dan kerasan dari diskriminasi. Dan juga Undang-Undang tahun 79 ini sudah lama ya, anak itu berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, kasih sayang ya, dan juga dia berhak mengembangkan kemampuan kehidupan sosial, dan kebudayaan ya, berhak mendapatkan memelihara perlindungan, dan juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan kehidupan sosial yang baik. Nah, ini antara lain kesimpulan daripada hak anak. Dia berhak untuk bermain, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, mendapatkan nama, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan berperan serta dalam pembangunan. Ini sama, hanya redaksionalnya saja. Nah, apa lingkup dari kesejahteraan anak itu? Jadi lingkup kesejahteraan anak itu meliputi dari karena dia adalah individu, maka kita menilai individu ini dari secara utuh ya, bahwa dia memiliki potensi genetik. Seorang anak ini memiliki dasar susunan genom atau genetik yang membentuk dirinya. Apakah dia jadi tinggi, apakah dia jadi tidak tinggi, apakah dia jadi kulitnya gelap, ataukah jadi kulitnya terang, atau dia menjadi anak yang berambut pirang, berambut hitam, berhidung mancung, hidungnya tidak mancung ya, ini adalah potensi-potensi genetik. Nah, potensi-potensi genetik ini memiliki banyak sekali keunggulan yang harus kita optimalkan. Melalui apa? Melalui kita merawat sistem sarafnya harus baik, jantung baik, pencernaan baik, ginjal baik. Nah, kita harus melihat sistem ini, memantaunya melalui pertumbuhan perkembangan dan mengawal sistem ini semua dengan pemberian nutrisi metabolik yang baik dan memberikan payung atau perlindungan berupa imunologi atau sistem kekebalan tubuh, misal dengan imunisasi. Nah, demikian sekilas pertemuan kita yang pertama, yang dimana pada pertemuan ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit membahas mengenai SDG, yaitu apa itu SDG, Sustain Development Goal. Kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan anak tadi saya sampaikan ya, menurunkan angka kematian dan sebagainya tadi. Kemudian pencapaian di Indonesia saya sudah sampaikan tadi, data-data mengenai pencapaian Indonesia. Kemudian apa penyebab kematian terbanyak, sudah kami sampaikan pula penyebab kematian terbanyak pada anak di Indonesia. Kemudian masalah-masalah pada anak, tadi mencakup masalah sosial dan masalah medis. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.